istrimu atau pasanganmu itu merupakan gambaranmu. Maka saya selalu mengatakan begini, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Ini nyambungin soal jodoh nih ya. Ini pertanyaan dari saya. Jadi kalau kamu pengen dapat suami yang baik, ya kamu harus jadi baik dulu. Demikian juga para suami, kalau pengen mendapatkan istri yang solehah, ya kamu harus menjadi yang soleh. Berarti kalau saya mau dapat bukan suami... kamu yang soleh, jangan soleh, kalau cowok kok solehah. Oh iya, benar. Ceweknya harus solehah. Nanti pakai rok dong. Berarti kalau saya mau dapat suami direktur, jadi direktur dulu seperti itu apa enggak? Ini bukan masalah jabatan. Ini namanya jaga semung bawa golok. Tadi harus cerminan. Iya, cerminan. Cerminan tuh akhlak, perbuatan, tingkah laku, ibadah. Tapi para cowok, please jangan pernah kamu mainkan wanita. Cewek itu jangan kamu taklukkan dengan I love you, tapi taklukkanlah dengan kobil tuh. Kalau kamu suka dengan mereka, pilihnya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Kalau sayang nikahlah, kalau mantan tinggalkanlah. Iya. Gitu. Hasbi Rabbi Kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gus. Kita duduk aja ya Gus. Biar lebih santai. Biar lebih santai. Tadi siapa ya Gus? Apa? Oh saudara ya, kenal ya. Iya, tadi dia ketemu saya di depan, saya anggap saudara. Oh langsung Jadi saudara. begitu ketemu saya bilang saudara siapa? Oke Gus, apa kabar nih Gus? Alhamdulillah. Baik Gus. Dan hari ini saya tersesat di tengah-tengah Aduh, jalan yang benar, jalan yang tengah-tengah benar. Tersesat di tengah jalan yang benar. Oh, alhamdulillah. Kenapa saya di AP 2 orang ya? Saya mau mencoba belajar adil. Oh, oke baiklah. Adil dalam menjawab pertanyaan nanti kita tanyain ya Gus. Ya Gus ya. Gus tadi dari Jogja? Saya dari Pontianak. Dari Kayong Utara. Dari Kayong Utara itu masih 3 jam naik speedboat ke lokasi, PP 6 jam. Dan saya bela-belain ke Jakarta hanya untuk acara ACC. Wah, tepuk tangan dong semuanya. Makanya kalau kalian nanya seberapa besar perasaan Gus Miftah terhadap ACC, jangan tanyakan perasaanku kepada kalian, tapi tanyakan kepada Tuhan seberapa bosan dia mendengar nama ACC ku sebut dalam doaku. So sweet, So sweet banget. Jadi tersentuh ya hati kita ya. Tapi buat ACC ya, bukan buat kita kebetulan. Memang saya suka nyentuh hati, nggak suka nyentuh body. Mantap. Jadi sentuhnya hatinya kan. Hatinya. Betul, kalau body bukan muhrim kebetulan ya. Benar. Atau mau dimuhrimkan? Iya. Yang keberapa Kan ini? di ACC juga ada pembiayaan untuk pernikahan toh. Nah, Ya, alhamdulillah. Nah, boleh ya nanti ya. Boleh, Mungkin nanti bahas lagi nomor ya. WhatsApp-nya dikasih aja ya. Gus. Benar. Oke, Gus. Ini kita kan untuk tema acara kali ini spesial banget tentang asuransi kehidupan. Nah, di sini pun teman-teman juga pasti penasaran sih menurut Gus, seorang Gus Miftah tuh maksudnya asuransi kehidupan tuh seperti apa? ya tanya sama ACC yang buat tema mereka kok. Mungkin dari Gusnya sendiri gitu. Pendapat Gus tentang asuransi kehidupan seperti apa? Masnya sampean mundur dikit. Sampean. Nah, kenapa gendutnya kelewatan? Oh gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Walhamdulillahirabbil alamin, ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Walhamdulillahirabbil alamin, ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Seluruh mitra ACC, baik yang melalui YouTube maupun Instagram dan semua yang hadir yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa hadir kembali. Itulah bedanya Andika dengan Gus Miftah. Kalau Andika itu kangen band, Gus Miftah kangen kamu. Aja nih Gus. Jadi melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan ACC mana bisa. Ya, saya ngomong seperti itu supaya budgetnya ditambahi. Ada maunya ya ternyata ya. Dan saya bersyukur yang pertama bisa hadir di tempat ini, kemudian yang kedua dan saya lebih bersyukur lagi ternyata hostnya diganti. Mungkin
karena double kali ya Gus. Oh ya, iya, yang kemarin Spesial host, jadi dari host yang kemarin Iya. dikontrak di tempat lain. Oh iya betul. Entah di toko besi atau di mana. Gitu. Dan tema kita hari ini luar biasa. Mbak siapa namanya? Rima. Rima. Aku Dira. Oh Dira, aku nggak tanya kamu kok. Oke tadi. ya. Oh nengok aja, oh, belum. Ya ya, belum. positif thinking. Rima dengan Dira, Rima Dira. Jadi kita hari ini berbicara tentang asuransi kehidupan. Ya. Saya mau tanya sama kalian, pemahaman kamu asuransi itu apa coba? Ini saya fit and proper test mana yang pas untuk yang kesekian itulah. Kok jadi kayak USBN ya, tegang ya, SBMPTN ya. Mungkin. Jangan tegang ya. apa, belum apa-apa kok tegang, jangan. gitu. Slow saja, slow. Asuransi itu apa? Kan kalian kerja di ACC nih. Gitu. Asuransi itu apa? Mulai dari mana nih Gus? Ya Tanya kamu dulu mungkin dah, yang gak gemuk dikit lah. Waduh, wow. Oke. Kalau menurut saya asuransi itu jaminan. 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 Kalau Rima? Kalau saya juga sama aja ya, jaminan Oh. juga mungkin. Oh berarti kamu orangnya manutan. Betul. Masuk sama orang kreatif belas itu. Loh. Jadi asuransi itu kan jaminan. Ketika kemudian dilanjutkan dengan kalimat kehidupan, berarti ada jaminan kehidupan. Itu artinya apa? Hidup manusia itu sudah dijamin oleh Allah. Bahkan sejak bayi berusia 120 hari. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa seseorang ketika berumur 120 hari sudah ditentukan oleh Allah rezekinya, gitu kan, amalnya, kemudian baik buruknya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Lah hari ini kita nggak akan ngomong yang lain, kita hanya akan berbicara persoalan rezeki. Saya selalu bilang begini, orang naik pesawat, pernah naik pesawat? Pernah, Oh pernah, alhamdulillah. nah, kan? Pernah kan ya? Alhamdulillah pernah. Keranda Airline. Waduh, Keranda jadi Airline. takut. Jadi takut. Orang naik pesawat, nggak pernah kenal dengan pilotnya. Nggak pernah kenal dengan pramugarinya. Tetapi ketika dia masuk ke dalam pesawat, nyaman. Bahkan perintah apapun dari pramugari dan pilot kita manut loh. Coba, ini cuaca buruk, tolong semuanya jangan masuk ke toilet dulu. Nah, ya kan? Manut. Gunakan sabuk pengamannya, buka tutup jendelanya, apalagi biasanya perintahnya itu. Tegakkan sandaran kursinya, jangan kemana-mana dulu, tetap di tempat. Manut, padahal kita nggak kenal dengan pilot, nggak kenal dengan pramugari. Kita masuk ke satu tempat yang kita tidak kenal dengan pilot dan pramugarinya, kita nyaman. Pertanyaannya adalah, kenapa kita hidup di dunia yang tahu siapa itu pemilik dunia, yang kenal dengan pemilik dunia, tapi kita merasa nggak nyaman. Bahkan banyak di antara kita yang andilau, antara dilema dan galau. Wow. Gegana, gelisah, galau, merana. Oke. Nah, gitu kan. Kenal dengan pemilik dunia, siapa? Allah. Kenal dengan siapa yang menguasai dunia, siapa? Allah. Tetapi kita tidak pernah nyaman. Duduk naik pesawat kita nggak kenal merasa nyaman. Sementara kita hidup di dunia, kenal dengan pemilik dunia nggak nyaman. Berarti ada yang salah dengan hati kita. Maka kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab Hikam beliau mengatakan apa? Ijtihadu kafima duminalaka wa taksiru kafima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Artinya silakan Rima diterjemahkan. Alhamdulillah nggak tahu ya. Oh, alhamdulillah nggak tahu. Sama Gus aja. Ya itulah yang membedakan. Makanya Lumrah kalau budgetnya lebih banyak saya. Panitia tolong. Oh panitia Juga ya. tolong. Kamu di sini dibayar juga toh? Saya mah ikhlas. Oh, Kan bekerja ikhlas. itu harus ikhlas ya. Nggak Oh. boleh mengharapkan sesuatu. Jadi, Oh ikhlas begitu. aja. Jadi pola hidup dia tuh kayak orang diperkosa. Ada kan? Oke, gimana tuh? Kok jadi Orang takut ya? Iya, kan tadi bilang ikhlas itu. Orang diperkosa itu kan mau nggak mau harus menikmati. Oh, begitu. Ya, karena ya sama saja itu. Tapi jangan sampai dong Gus Oh, ke jangan. saya. Oh, jangan. Doain lah ya dilindungi. Udah nikah belum? Belum. Oh belum kamu? Belum. Oh, ya mudah-mudahan cepet lah. Jodoh itu sudah diatur. Tapi ingat, yang suka ngatur-ngatur belum itu jodoh. Nah, itu deh. Bener, jodoh sudah diatur. Bener ya? Yang suka ngatur-ngatur belum Iya, tentu benar sih. jodoh. Benar, benar. Insya Allah bener lah. Insya Allah jodoh kalian sebentar lagi. Sebentar lagi datang kan maksudnya. datang Sebentar kan? lagi kamu menikah. Oh, Alhamdulillah didoain. Duda anak 15. Jangan atuh Gus. Lumayan. Emang tipe suami kamu seperti apa sih? Yang pertama sih kalau tipe harus seagama ya Oh, tentunya. seagama, cocok seagama.
Terus umurnya nggak jauh beda dengan saya. kamu gitu menghina ya. saya ya kamu. Kan berkata jujur, Oh, tidak boleh berkata jujur. berbohong ya. Kalau lihat jodoh itu lihatlah matanya. Mata pencahariannya. Betul. Karena jatuh cinta itu dengan perasaan, mengelolanya pakai penghasilan. Iya kan? Benar. Karena hati cewek itu seperti rekening bank. Enggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Ya. Ingat-ingat ya, yang laki-laki di sini ingat-ingat Wih, ya. cowok-cowok. Ingat-ingat. Makanya kalian kerja di ACC yang serius. Mintanya cewek yang cantik. Begitu dimintain uang salon, kamu bilang nggak ada. Ingat, kecantikan itu tidak dijamin BPJS. Nggak bisa diklaim kalau ke Nggak bisa salon diklaim. ya. Jadi Enak ingat-ingat. amat gitu loh. Jadi nggak ada cewek matre, yang ada itu cowok yang tidak bertanggung jawab. Nah benar itu. Tak wangi. coba. Makanya kalian harus bekerja keras. Lagi Kenapa? bekerja keras ya. Karena biaya nikah itu mahal. Betul, Apalagi benar. kalau pakai nanggap dangdutan. Kan ampun. Makanya kita harus yakin. Kalau kalian nggak yakin dengan kehidupan kamu, kalian kalah dengan penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk yang unik. Karena dia bisa bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Iya. Beda, mohon maaf ya. Nggak tinggal di tempat dangdut ya. Telat. Mikirnya lama. Angel itu. Jadi, tadi saya sampaikan apa? Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basyurati minka. Kesungguhanmu di dalam rangka mengejar apa yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap apa yang belum Allah jaminkan untukmu, itu adalah merupakan tanda-tanda telah mati mata batinmu. Dunia sudah Allah jaminkan, kita masih kejar mati-matian. Sementara akhirat belum ada jaminan tapi kita lupakan. Kalau itu kita lakukan berarti telah mati mata batin kita. Dunia kita sudah disediakan oleh Allah. Kalau persoalan banyak atau sedikit itu bukan wewenang kita. Gitu kan? Makanya kaya dan miskin itu tidak dilihat dari ibadahnya. Kalau orang kaya itu dilihat dari ibadahnya, seharusnya kita yang beribadah bagus kan, kayak tacah masjid ini. Nah, ini kan tampil-tampil masjid. Kelihatan kan wajahnya kayak kentongan. Beduk. Ini yang tengah malah beduk. Suka sholat juga nih kelihatannya ya. Ada Kelihatan. sejadah mungkin ya. Ini kan wajah-wajah insya Allah lah. Kalau Penghuni surga. surga. Penghuni surga. Penghuni Amin. surga, amin. Ini yang Ayo. tengah ini saya doakan masuk surga pertama kali. Amin. Jadi berangkat habis maghrib. Ini mati bro, mati. Ya. Tapi pesan saya sama kamu satu, secinta-cintanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya ya. Jangan inisiatif terlalu tinggi ya Gus ya. Ditunggu aja ya. Tunggu aja. Tunggu dipanggil. aja. Tetap kalau kamu jadi orang Islam yang hebat, ya tetap Jumatan sekali saja hari Jumat. Emang Nanti hari Sabtu kamu Jumatan. Iya, rajin banget Rajin ya. banget. Jadi dunia ini sudah dijaminkan oleh Allah. Bahkan kemudian apa? Kemudian kita banyak dikasih contoh dengan hal-hal yang sepele. Saya sering contohkan apa? Lagunya anak kecil itu, siapa Rima dan Dira tadi. Itu yang paling saya suka cuma satu. Kamu pernah nggak dengar lagu cicak di dinding? pernah. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Dari sekian pelajaran anak TK, lagu yang paling saya suka cuma ini tok. Kalau yang lain saya nggak mau. Po ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Itu ngapusi itu. Pertanyaan saya, belalang sama kupu-kupu mana kalau siang makan nasi, malam minum susu? Nah, kan nggak ada. Nggak ada sih Kok memang. celudak amat gitu loh. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak kecil salah. Yang siang makan nasi, malam minum susu, anaknya apa bapaknya? Mungkin ada berpengalaman di sini. Bapaknya mau gedein badan jadi minum Iya, susu protein. Biar lebih fit lah ya. Lebih fit. Angel. Oke. Lurus. Kamu belum paham, kamu belum Ya paham. belum, ya mesti polos. Ya, Kita masih muda. habis ini saya Masih privat. Ya. Abis ini langsung pulang ya Kak? Iya kayaknya. Oke, Gus. Jadi itu nggak bagus lah lagu itu. Ada lagi lagu yang malah itu menghina mbahnya itu. Tahu nggak lagu yang menghina mbahnya? Nggak tahu tuh. Topi apa? Topi saya bundar. Bukan, burung kakak tua. Hinggap di jendela. Nenek sudah tua. Giginya tinggal dua. Itu kan menghina mbahnya banget itu. Iya, bener sih. Mbahnya jempol sekolah. Nenek sudah tua. Giginya di jendela. Kan kurang ajar tuh itu. Kok di jendela gitu ya? Nah, yang paling bagus pan itu toh. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Cecak itu mengajarkan optimisme kepada kita. Coba Anda lihat. Cecak itu kan seharusnya protes sama Tuhan. Dia hanya merayap di dinding sementara rezekinya terbang berupa nyamuk.
Bener nggak? Benar-benar. Cecaknya nggak punya sayap. Sementara rezekinya terbang punya sayap. Tapi mekanisme keadilan Tuhan berlaku, Dok. Berlakunya di mana? Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk. Nyamuk yang mendatangi cecak, datang seekor nyamuk, hap. Rezeki gitu ya. Karena Tuhan tahu cecak nggak bisa terbang, maka kemudian bukan kok cecak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk rezekinya cecak yang mendatangi cecak. Makanya kalau saya ngaji di klub malam ketemu Mbak Elsie yang mereka kerja di puskesmas lah, pusat kesenangan mas-mas. Wow. Oh ada ya? Oh, ada ya ada. acara kayak gitu? Ada ya? Nah coba cek deh gitu. Baru Saya tahu saya ada pengajian di tempat Oh, ini ya. mereka di situ. Mereka pekerjaannya cuma mewarnai, mewarnai Mewarnai kehidupan apa tuh? rumah tangga orang lain. Biar ada bumbu ya. Iya, karena rata-rata di Jakarta ini banyak karaoke keluarga. Keluarga berantakan. Pernah ya? Wow, si gendut tamu reguler. Oh, dia langsung kayak iya, bener banget. Saya kalau kemudian mengatakan kepada mereka, kenapa kamu kerja di sini? Ya karena saya ragu dengan rezeki saya. Kalau saya tidak di sini, saya nggak dapat rezeki. Coba, aku mau bilang sama teman-teman ACC, anak-anak yang kerja di sana ya, itu yang dianggap, mohon maaf tanda kutip kerjanya maksiat. Rezekinya masih dijamin oleh Allah. Buktinya masih ada tamu yang datang. Saya bilang sama mereka, kalau kamu nggak percaya dengan rezekimu, kamu kalah dengan cecak. Cecak itu alat mencari rezekinya hanya dengan lidah. Sementara kamu cukup dengan nyanyi. Nyanyi nggak ada suara, bisa dengan menggunakan lidah juga. Kok lidah juga? Tidak bisa dong Gus. Kok kamu paham banget sih gitu? Iya, ketawa penglebar ya. Iya. Artinya apa? Mereka yang dianggap ahli maksiat saja rezekinya dijamin oleh Allah. Cecak yang kemudian nggak punya sayap, rezekinya nyamuk terbang. Bagaimana kemudian kita yang dikaruniai oleh Allah, ya kan, organ yang komplit, kita masih punya otak. Makanya kalau kamu pengen belajar sabar, belajarlah dari pelayan rumah makan Padang. Mereka orang paling sabar sedunia. Bagaimana nggak masuk ditanya, Mas punya otak? Nggak marah dia. Ya sebentar, nggak marah. Langsung diambilin. Langsung diambilin gitu. Benar. Jadi rezekinya dijamin. Bagaimana kemudian dengan kita? Tentunya jaminan untuk kita lebih dibandingkan jaminan untuk cecak. Subhanallah. Makanya kita ya. nggak perlu khawatir. Nggak perlu gitu. khawatir. Dijamin. Amin. Makanya semuanya saya yakin punya rezeki masing-masing. Jadi rezeki itu begini konsepnya. Kalau saya ke Jakarta dari Jogja, saya cukup bensinnya katakanlah pakai bensin atau pakai bahan bakar 50 umpamanya ya, katakanlah 30 liter umpamanya. Maka Allah akan memberikan saya 30 liter. Kenapa? Karena kalau tidak ada 30 liter, saya nggak akan nyampe Jakarta. Dan kalau kelebihan, full Allah, tanknya akan tumpah. Makanya rezeki itu dipaskan oleh Allah bagi kita. Makanya kamu santai saja. Kalau kamu hari ini nggak berani menikah gara-gara, aduh rezekiku pas-pasan, kamu salah. Karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, dua jalan bayi. Ya betul. Iya Sih, betul. itu kalau udah menikah. Kan Iya. bener kan? Nggak apa-apa udah. Benar. Udah menikah kok gitu loh. Udah halal. Sah Ya. gitu. Jadi kamu jangan kemudian mengkhawatirkan soal itu. Makanya kemudian kenapa kita banyak yang khawatir? Karena kita diingatkan wamal hayatud dunya illa ibun walahun. Dan memang dunia ini kan permainan, gitu. Maka banyak saya sering dikatakan begini, dunia ini seperti panggung sandiwara, tapi Kayak lagu banyak ya? yang aktingnya jelek. Jadi kalau saya mengatakan begini, dunia ini kayak bagaikan film. Jadi kalau kita ketawa seperti film komedi, ya kan? Ya, benar. Kalau kita sedih seperti film drama. Kalau kita berkelahi seperti film action. Nah, tapi kalau kamu bercermin jadi horor. Iya. Kok gitu sih ya Gus ya? Kok kita di sini jadi dibully ya? Perasaan aku Sama Gus. Iya. Kayak tadi aku ngaca kayak princess deh. Gus Miftah, maaf motong sebentar. Di Nah. sini juga sudah kedatangan bersama kita menyaksikan acara ini Bapak Siswadi Selamat siang Pak. selaku CEO ACC dan juga Bapak Bapak. Muhammad Faruk selaku Chief IT dan Business Development. Selamat datang. Selamat datang Bapak. Selamat bergabung. Silakan menyaksikan Pak. Cintaku kepada Pak Siswadi itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya Pak wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Bisa aja Gus. Yang ngajari Bu Vivi, Pak. Nah, lanjut tadi itu ya. Jadi ternyata apa? Sudah dijamin oleh Allah. Makanya kamu jangan khawatirkan soal itu. Gitu.
Maka sampai kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya binatang melata sekalipun rizkinya dijamin oleh Allah. Maka dulu ketika saya mau menikah sama istri saya, ditanya sama mertua saya, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa? Kok berani menikah anak saya? Saya bilang, oh saya nggak terima dong dibilang begitu. Calon mertua dengerin nih, berani. Pede ya Gus ya. Kalau gemuk pasti nggak berani dia. Nantangin banget, Nantangin. Nantangin Gus. banget. Pakai kacamata hitam juga saat itu, Gus. Saat itu belum kuat beli. Oke. Saya kemarin ke ATM ada dia. Saya lupa masukin pin masukin ATM. Tak masukin ke dia. Tak pikir kontra ATM. Ukuran ya, mesin ATM. Mesin ATM. Kamu nggak gemuk kok. Kamu nggak gemuk. Kan saya dulu pernah punya teori itu. 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu nggak gemuk, cuman salah planet. Pindah aja, Mas. Pindah aja. Makanya kamu seharusnya tinggalnya di planet. Gitu. Kamu berusaha kayak saya dulu berat badannya 105 kilo loh, Mas. Kamu berapa? Paling 115 lah. Kamu bisa kurus kok. Asalkan kamu niru saya. Kayak saya hari ini saya puasa Daud. Nah, saya nggak makan nasi, saya ngurangi gula, saya bisa kurus dari 105 menjadi 73. Kenapa saya harus kurus? Karena cewek sekarang lebih suka dengan cowok yang nggak kurus. Kenapa? Makan saja nggak tambah, apalagi pasangan. Iya. Benar. Bisa jadi itu benar. Cewek-cewek sekarang kan panutannya opa-opa Korea. Tapi kalau cewek yang disukai agak gemuk kayak Bu Vivi. Ya, yang seksi malah enggak. Kenapa? Karena kalau cewek seksi itu hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Cakep. Makanya kita nggak boleh ragu dong. Gitu. Waktu itu saya bilang, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa? Kelebihan saya hanya satu, kekurangan saya juga hanya satu. Kelebihan kamu apa? Banyak kekurangan. Ayo ngomong. Kekuranganmu nggak punya kelebihan. Muter ya bilang. Bingung jadinya ya, Gus. Iya kan? Saya kemudian mengatakan begini, asaku fir rizki, asaku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya, berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Dan Tuhan memberikan rizki itu tidak melihat rasnya, tidak melihat sukunya, tidak melihat agamanya. Semuanya dijamin. Bahkan orang yang tidak punya agama sekalipun dijamin. Dijamin. Nyatanya juga hidup kok. Hewan, binatang, melata semuanya dijamin. Kamu tahu nggak kepompong? Kalau orang Jawa bilang entung. Tahu, Pak. Kepompong itu di dalam daun pisang, ya kan? Begitu dia nggak pernah bekerja, nggak pernak macul, nggak pernah kerja di ACC. Tapi begitu dibuka, kepompong itu gemuk, nggak ada yang kurus. Nggak ada kepompong stroke itu nggak ada. Nggak punya, kita beda ya Gus ya. Tidak tahu nggak? Stroke itu penyakit apa? Penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak simetris. Senyum simetris itu ke kiri 2 cm, ke kanan. Oke, kita ukur coba ya. Nah, orang senyum stroke ya. senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang kanan. Tolong kamu contohkan. Nah, makanya maksud saya apa? Kita nggak boleh kemudian meragukan rezeki kita. Apalagi kemudian kita kerja di tempat yang nyaman lah. Di saat banyak perusahaan, banyak yang mem-PHK karyawannya, kalian masih bisa bekerja di sini. Masih bisa makan enak. Ya kan? Masih bisa menghadirkan Gus Miftah. Wow. Ya makanya harus diperpanjang kontraknya. Ngomong ada Pak Sis. Ya, nanti dicatat ya. Ya kalau ini kan mereka ikhlas Pak, seadanya lah. Karena takut apa? Ya, takut dihukum sama Allah kalau nggak ikhlas. Jadi bekerja harus ikhlas. Oh begitu ya? Betul. Kerja di ACC itu harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras menjadikanmu bertahan hidup, kerja cerdas menjadikan kamu menikmati hidup, kerja ikhlas menjadikan kamu mensyukuri hidup. Subhanallah, tepuk tangan semuanya ya. Jadi biar Bu Vivi dengar. Jadi kalau Gus Miftah mahal tuh ya lumrah, wong apik banget kok ini. Ya ada pertanyaan barangkali, ya. Belum? Dari Kadira dulu. Dari aku Dira boleh dulu. nggak sih? Oh, boleh. Nah, Gus nih kan sekarang Kamu kita tanya nih- apa aja boleh. Boleh. Dan cewek itu seperti kalkulator. Kenapa, Nggak pernah Gus? salah. Oh iya pasti itu. Betul. Ingat baik-baik ya. Baik-baik Cewek ya. itu seperti kalkulator. Dan kalian harus tahu, cewek itu kalau menyakiti nggak pernah ingat. Tapi kalau disakiti nggak pernah lupa. Itulah cewek. Ya benar sih Gus. Oke. Betul ya. Cewek Iya. dilawan.
Coba. Nah, Gus nih, kita kan sekarang nih kalau dilihat umurnya masih ya muda-muda lah ya. Emang kamu masih muda? Oh iya dong. Umurmu berapa sih? 26, Oh, Gus. tapi kan 36. Ya Allah, muka aku boros kali ya. Kamu belum nikah? Belum, Oh, belum. nikah muda atau nikah tua itu bukan masalah. Yang masalah itu adalah ketika kamu menikah dengan pasangan yang salah. Iya. Makanya harus tepat dalam memilih, betul? Iya, Tepat, itu. benar. Nah, Gus, kita ini kan sekarang anak-anak muda gini kan pasti ada yang pastinya kan pengen dapet jodoh yang terbaik, yang pengen ya seperti kayak yang kita pengenin lah, Gus gitu. Kira-kira ada nggak sih amal ibadah seperti apa untuk mendapatkan yang terbaik itu? Allah itu adil kok. Adilnya gimana? Jodohmu itu gambaranmu. Gitu loh. Ya kalau kamu tidak mungkin mendapatkan istri seperti Sinta kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Rama. Seperti apa tuh, Gus? Iya kan kalau kamu pengen mendapatkan suami seperti Romeo ya kamu menjadi seorang Juliet dong. Ya kalau kamu harus mendapatkan suami kayak aku, badanmu harus seksi dulu dong. Wow. Kan gambaran. Mungkin kayak opa-opa dulu deh, kayak Tapi Allah itu opa. adil. Iya. Adilnya di mana? Gimana tuh, Gus? Nanti coba Kayak kita lihat gimana tuh, sejarah. Gus? Iya. Coba, kadang-kadang begini, anaknya Nabi Adam itu kan kembar ya. Sekali lahir dua. Dan luar biasanya apa? Anaknya Nabi Adam itu yang wajahnya cakep dinikahkan dengan yang cewek wajahnya jelek. Sementara yang cowok wajahnya jelek dinikahkan dengan yang cakep, kawin silang. Maka kalian di sini yang merasa wajahnya jelek, insya Allah besok istrimu hancur. Tapi kan kalau lihat Nabi Adam berarti nggak harus bener-bener cerminan dong. Iya, Tadi ada yang melengkapi dong, Gus, ya. Melengkapi. Nah, Artinya melengkapi. ukurannya itu bukan baik dan buruk wajahnya. Iya, Bukan hati. itu. Tapi yang perlu Berarti diingat adalah istrimu atau pasanganmu itu merupakan gambaranmu. Maka saya selalu mengatakan begini, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. ini Ngeri nyambungin sekali. soal jodoh nih ya. Ini pertanyaan dari saya. Jadi kalau kamu pengen dapat suami yang baik, ya kamu harus jadi baik dulu. Iya, Demikian juga cerminan para lah ya. suami, kalau pengen mendapatkan istri yang solehah, ya kamu harus menjadi yang soleh. Berarti kalau saya mau dapat Bukan suami, kamu yang soleh, jangan soleh, kalau cowok kok solehah. Oh iya, benar. Ceweknya harus soleha. Nanti pakai rok dong. berarti kalau saya mau dapat suami direktur, harus jadi direktur dulu seperti itu apa enggak? Ini bukan masalah jabatan. Ini namanya jaga semung bawa golok. Tadi harus cerminan. Iya, cerminan. Cerminan tuh akhlak, perbuatan, tingkah laku, baik. ibadah. Oke. Tapi para cowok, please jangan pernah kamu mainkan wanita. Cewek itu jangan kamu taklukkan dengan I love you, tapi taklukkanlah dengan kobil tuh. Kalau kamu suka dengan mereka, pilihnya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Kalau sayang nikahlah, kalau mantan tinggalkanlah. Iya. Gitu. Oh, gitu. Jadi ya kalau kemudian kita pengen mendapatkan jodoh yang pantas, ya kita harus menjadi pribadi yang pantas. Maka selalu saya ingatkan, kenapa cewek itu diciptakan dari tulang rusuk? Cewek tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Cewek tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Tetapi cewek diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu suka disayangi dan dicintai. Catat ya, Catat, cocok catat. ya. Jadi kalau ceweknya pengen disayang dan cintai, kita bilang, kita kan karena diciptakan oleh tulang rusuk. Iya. Oke, boleh. Para tulang rusuknya hilang di bawah bakul bakso. Enak dong, bakso dong, enak dong. Kalian kalau suruh milih anggur apa milih apel? Aduh, pilihan yang sulit. Apel sih kalau aku. Pilih apel. Nah, pintar. Walaupun anggur memang lebih mahal daripada apel, tapi cewek lebih suka diapelin daripada dianggurin. Iya, benar banget, Gus. Benar banget. Pilihannya tepat ya. Dikasih surprise gitu suka. Coba sekarang Kasih audien di sini surprise. tanya, kamu pilih mana? Pilih istri yang suka yang pintar masak, apa pilih istri yang pintar pijat? Jawab. Coba jawab. Ayo, jawab. Ada yang jawab Ini, nggak? jawab. Kamu jawab. Pintar masak atau pintar pijat? Pintar pijat, cerdas. Kenapa tuh, Jadi Gus? kalau pintar pijat, istrinya nggak bisa masak, bisa cari masakan di luar. oke. Tapi kalau Pijat. istrinya pintar masak, nggak bisa pijat, pijinya di luar. Ya, bahaya ya. Ayo Kadira, abis ini belajar Iya, bijak. ayo kita harus banyak bijak. Oke, baiklah. Iya, apalagi pertanyaannya. Mungkin dari netizen atau dari Netizen audiens sekali ya. Dari audiens mungkin ya. dari audiens. Nih. Mungkin. Ya, Oke, ini ada yang mau silakan. tanya. Oh, ini tanya dulu di sini Iya. audien. Oh. Oke. Ya, silakan. pertanyaan Dari Mas siapa? dari Beduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir dari National Remarketing ACC. Yasir. Namanya mudah. Yasir itu artinya mudah. Terima kasih guys. Ini aku mau tanya sedikit.
kita kan diberikan rezeki sama Allah untuk mensyukurinya. Nah, untuk kita cara untuk mensyukurinya kadang-kadang kita kan ada punya keinginan untuk ya mungkin kita keinginan untuk membeli rumah, yang tadinya ngontrak pengen beli rumah kan, yang Kamu tadinya kontraktor punya ya? motor. Ngontrak sini, ngontrak sana, itu kontraktor. Untuk yang tadinya punya motor pengen punya mobil, mungkin juga yang tadinya belum haji pengen pergi haji, itu gimana ya Gus untuk cara kita mensyukurinya gitu loh. Jadi Demikian, terima kasih Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Yasir, mudahkanlah. Mudah-mudahan dia tidak merepotkan ACC. Hidupnya mudah. Mudah-mudahan hidupmu mudah, karena kita minta Amin. mudah, Amin, jangan susah gitu. Saya tuh pokoknya pengen mudah kok. Besok saya pengen mati pun dalam keadaan mudah. Jangan menyusahkan orang lain. Kalau gini kan wah mesti menyusahkan. Sing bopong ya abot banget. Jadi begini, ayat tentang syukur itu kan wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur ditambah. Makanya saya bersyukur punya istri supaya apa? Ditambah. Oh harus Enggak, saya suami yang setia. Saya kan suami yang setia. Kan saya selalu bilang, bukan setiap toko kan ada, saya setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Live bro direkam. Bujuku ndelok modar aku bro. Tapi sekarang satu, alhamdulillah. Satu. Tapi yang jelas, mau Pak Sis ada nih, cowok sama cewek kuat mana? Cewek. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Nyambungnya di situ ya. Nyambungnya di situ. Baik. Oh yang kurang ajar tetangga saya. Tetangga saya itu istrinya mati. Kan utara saya kuburan. Kalau Bivi tahu lah kemarin ke sana kok. Utara saya itu kuburan. Lah istrinya itu meninggal. Hari kedua dia ke kuburan bawa kipas angin. Jadi kuburnya dikipasi. Saya bilang kalau istri kamu mati didoakan dong. Kenapa dikipasi? Istri saya wasiatku, saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Ya Allah. Kok jadi salah? Oh, salah ya. Salah ya. Kebetulan musim hujan. Itu istrinya di dalam nggak Iya, tenang. nggak kering-kering benar, nggak Masuk kering-kering. angin ya dikipasin. Jadi bersyukur ditambah. Apapun itu bersyukur ditambah. Artinya kalau kontaknya bersyukur punya istri ditambah kenikmatannya, keberkahannya dan sebagainya, bukan ditambah istrinya. Tapi kalau ya insya Allah lah. Kan istriku siap dimadu. Abah aku mau dimadu, seratnya asalkan Abah mau diracun, matamu. Diracun. Makanya Pak Sis kalau pengen membuktikan ini madu asli atau palsu gampang. Tak kasih tahu caranya. Madu kamu taruh di atas meja. Kok ada semut datang, palsu, berarti dia gula. Nah, madu taruh botol, digoyang-goyang, dia gerak, palsu berarti dia air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Asli. Oh, asli. Madunya asli itu. Madunya asli. Madu asli. Nah, orang itu kan punya cita-cita ya. Punya cita-cita. Yang pengen saya sampaikan begini. Saya tanya dulu sama kamu. Kalau kamu besok milih suami, pilih mana? Ini berkaitan dengan pertanyaan tadi. Nah, kalau kamu pilih suami, pilih yang mana? Suami kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Miskin tapi dermawan. Wah, kalau kamu? Sama miskin tapi Kok dermawan. podo iki jangan-jangan sebenarnya sama. Ora kreatif belas. Baju kita sama jadi jawabannya juga. Oh, Iya, baju kita kamu udah sama. kembaran. Udah kembaran kita. Oh ya kembaran. Jadi saya acungi bagus. Biasanya ketika cewek ditanya seperti jawabannya apa? Kaya dan dermawan. Biasanya milih sesuatu jawaban yang tidak ada di situ. Iya. Kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan. Biasanya orang akan milih kaya dan dermawan. Yang perlu kalian ingat adalah hidup itu berdasarkan kenyataan bukan berdasarkan keinginan. Hidup itu sak nyatane, bukan semaunya, seadanya bukan semaunya. Nah, bagaimana kemudian kalau kita punya cita-cita boleh nggak? Boleh. Saya selalu mengatakan begini, Miftah, kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Oh, ACC harus seperti itu dong. Hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan. Tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Yang nggak bisa membolak-balikkan Yasir, kaboten, keberatan. Maaf ya mas. Maaf nih. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah ketika kita punya cita-cita, kita nggak punya uang dan lain sebagainya. Kita diingatkan, yang pertama, husnut tadbir nisful ma'isah. Bagus perencanaan itu merupakan separuh dari kehidupan. Makanya hidup perlu direncanakan, termasuk merencanakan keuangan. Katakanlah begini, oh saya pengen punya ini, sesuatu. Tapi saya belum punya uang hari ini, tapi saya punya kemampuan untuk itu.
Ya, lari ke ACC. Oh, Lari ke ACC Pak Sis tuh. tambahin. Lah, ini boleh-boleh saja itu loh. Boleh-boleh saja. Kemarin saya sempat dihajar sama netizen gara-gara saya salah satu video saya lama itu dipotong yang mengatakan bunga bank itu tidak riba. Waktu itu sebenarnya pendapatnya begini. Itu video muncul gara-gara ceramah saya di gereja yang kemarin sempat viral banget itu. Ditonton puluhan juta orang itu. Kan saya bilang begini, ketika Pak Jokowi membuat keputusan tentang peraturan presiden tentang legalisasi miras. Waktu itu kita menolak. Tentunya dengan cara yang baik. Saya bilang begini, kenapa saya menolak? Karena keharaman khomer itu mutlak. Bahasa Al-Qur'annya qot'i. Tidak bisa ditawar-tawar. Mutlak. Nggak bisa ditawar-tawar. Nah, minuman keras yang halal untuk dikonsumsi cuma satu. Es batu. Minuman keras. Keras nanti jadi cair sih walaupun nanti kalau makan benar. jadi minum. Benar. Sementara kalau bunga bank, ini saya sampaikan sekalian, ini debatable, multi tafsir. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Lah saya termasuk orang yang fan-fan saja. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu tidak mutlak. Cuman dikatakan ada afam mudo'afah, berlipat-lipat. Kemudian para ulama berbeda pendapat soal berapa kelipatannya. Kalau kemudian itu bunganya terukur, tidak apa ya, kayak sekarang kan ada pinjaman online yang belah itu loh, utang 10.000 tahu-tahu jadi 10 juta, itu kan ngawur kalau kayak gitu. Iya kan? Itu kan korban-korbannya seperti ini gitu loh. Dan kita kan di ACC tidak seperti itu gitu loh. Artinya ya sah-sah saja gitu. Jadi kalau kamu punya keinginan, pengen punya rumah dan sebagainya, salah satunya harus dengan cara itu ya kamu lakukan. Selama kamu menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tapi kamu ingat, orang utang itu yang ngutangi, begitu ngutangi dianggap seperti malaikat rahmat. Tapi begitu ditagih, yang nagih dikira Israel tak kandani. Pencabut nyawa ya Gus ya. Orang ngutang itu kan kalau ngutang melas, kalau bayar males. Iya. Makanya kita harus, kata orang Jawa apa? Sumbut, harus bertanggung jawab. Sah-sah saja kemudian kita berurusan dengan itu asalkan kita bertanggung jawab. Monosir, dengerin. Berarti bisa ke ACC ya Gus ya tadi ya Bisa. kalau gitu. Kalau kamu mau nikah nggak punya biaya ya kesana aja nggak Bisa, apa-apa. gampang di ACC. Kalian minta mas kawin apa? Saya. Seperangkat alat sholat beserta masjid dan imamnya. Boleh tuh, boleh. Amin. Kalau boleh milih mah boleh. Iya. Kamu juga jangan sia-siakan cewek. Ingat, cewek itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Subhanallah ya. Makanya Sir, hargailah wanita, oke? Berapapun harganya. Kebablasan. Subhanallah. Ya, baca nih pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Gus dari teman-teman yang ada join di YouTube ya. Pertanyaannya, bagaimana menurut Gus Miftah cara menyelaraskan beribadah kita kepada Allah dari zaman Nabi sama di zaman modern sekarang ini? Hablum minanas, hablum minallah. Dari Hengki Sukoco, Yogyakarta. Dari Yogyakarta tuh Gus. Mau takon yang pondok wae, cocok. Sama di Jogja ya. Nanya di sini. Ki. Jangan-jangan motif kamu tanya itu cuma karena pengen hadiah. Jadi begini, dalam Al-Quran disebutkan duribas alaihimud dillatu aina masukifu illa bihabli minallah habli minanas wa habli minanas. Dimanapun kamu akan tertimpa kehinaan kecuali menjaga dua hal. Yang pertama hablu minallah, yang kedua hablu minanas. Hablu minallah itu vertikal, hablu minanas itu horizontal. Yang satu berkaitan dengan ibadah, yang satu berkaitan dengan muamalah. Di persoalan ibadah, beribadahlah sesuai dengan agama masing-masing. Apalagi kita tinggal di negara Pancasila. Yang Pancasila mengakui 6 agama. Dan semua agama yang tinggal di Indonesia berhak menjalankan agamanya tanpa diganggu oleh pihak manapun. Maka yang Islam silakan ke masjid, yang Nasrani silakan ke gereja, yang beragama lain silakan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Maka saya meyakini, kalau kemudian kita bisa kembali ke kamarnya masing-masing, nggak ada masalah. Kan pernah saya bilang, Indonesia itu kamar besar, rumah besar. Yang di dalam rumah besar ada banyak kamar, minimal ada 6 kamar. Selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, atau bahkan tidur di kamarnya orang lain, bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Ini masalah. Lah, Islam ya ke masjid. Itu kamu yang Islam cuma ke masjid, kamu yang Nasrani ya ke gereja. Saya punya teman Nasrani, tak ingatkan, ayo kamu ke gereja hari Minggu. Sorry Gus, gerejaku gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Ya matamu.
Orang tahu makan. Kayak sekolah ya Gus Tanggal ya. merah nggak masuk. Tanggal merah nggak masuk, padahal Natal juga merah. Iya, tanggal merah gitu ya. Oke. Jadi habluminallah. Jadi apapun itu agama kalian, kalau saya sebagai orang Islam mengatakan agama Islam agama yang paling benar, tapi bukan berarti saya boleh menyalahkan orang lain. Maka diingatkan, janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan orang lain, maka orang lain juga berpotensi menghina sesembahanmu. Maukah kamu bapakmu dihina? Ya nggak mau bapakku dihina. Emangnya ada Rasulullah orang yang menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa? Orang yang suka menghina bapaknya orang lain, maka orang lain berpotensi menghina bapak kita. Kalau kamu pengen sesembahanmu tidak dihina oleh orang lain, jangan pernah sekali-kali menghina sesembahan orang lain. Itulah kenapa Bambang Susatyo, Ketua MPR, mau memberikan saya gelar, bukan gelar sih, mau dijadikan Duta Pancasila. Karena saya dianggap dai yang fokus terhadap kebinekaan dan toleransi. Yang Nasrani silakan ke gereja, yang Islam silakan ke masjid. Bahkan pondok pesantren saya yang kemarin Bu Vivi dan kawan-kawan datang, itu di tengah-tengah kampung Nasrani. 60% tetangga saya Nasrani. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Kuburan, mana bisa Gus juga Nggak bisa berantem Iya, di nggak bisa utaranya. berantem. Kemudian yang kedua adalah habluminan nas, hubungan kita sesama manusia. Kalau soal akidah nggak bisa dicampur-campur. Tapi kalau soal muamalah kita boleh bekerja sama dengan siapapun. Kita boleh bersahabat dengan siapapun. Walaupun orang itu berbeda agama. Bahkan saya pernah dicontoh begini, dikasih pertanyaan begini, Gus, boleh nggak kita itu sedekah kepada orang non-Islam? Boleh. Di lampu merah ada orang nyanyi tuh. Di lampu merah ada pengamen namanya. Mumpung abang, Pak, mumpung abang. Kan. Mumpung merah, Pak, mumpung merah. gitu. Keburu hijau, Pak, keburu hijau. Gitu kan? Saya baru dengar ada lagu kayak gitu. Iya, unik tuh. Iya, tapi jangan nyanyi yang lagu huak lah. Kamu tahu nggak lagu judulnya huak? Yang mana tuh? Hati senang walaupun tak punya uang. Itu huak gitu saya bilang. Gak mungkin seneng ya Gus ya? Nggak mungkin senang kalau nggak punya uang, gila bu. Jadi kalau mau ngasih ya kasih saja, jangan ditanya dulu agama kamu apa. Katakanlah yang nanya agamanya Islam, agama kamu apa? Saya Hindu, nggak tak kasih, kamu beda agama sama saya. Kan ya lucu itu, jadi kasih saja gitu loh. Oh saya kalau ada pengamen, apalagi kalau di Jogja itu ada tempat namanya Mbogem, arah ke Prambanan. Itu yang ngamen di situ teman-teman saya yang banci-banci itu. Kan saya punya pengajian khusus anak-anak banci. Kalau di Jogja namanya Laura, lanang ora wedok ora. Kalau di Thailand namanya Lady Boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Itu kalau saya datang itu mobil saya kelihatan 605 MT itu mereka langsung, wah Gus Miftah, tak jejerin, tak kasih uang, dimasukin sini. Ya Allah, susunya gelundung. Kenapa kaos kaki? Ya kasih saja gitu loh. Iya. Makanya mereka namanya biasanya ya itu Sucepto, Susu Nilancip diganjel botol. Oh ada singkatannya Ada ya? singkatan. Kayaknya kamusnya Baik. Gus Miftah banyak ya. Iya. Ini kalau Yasin nama lainnya adalah Sukarlan. Apa tuh, betul? Asung lekan yang dalan. Jadi ngasih saja, itu adalah hubungan sesama manusia. Jadi kita nggak perlu melihat agamanya, nggak perlu melihat sukunya, rasnya. Nah, kita dengan siapapun bergaul, termasuk saya bergaul dengan siapapun. Tidak membeda-bedakan Tidak ya Gus membeda-bedakan. ya? Oke, baik. Nah dari sini Gus, ada pertanyaan lagi nih dari Dari audiens. audiens. Betul, Ayo, satu siap. lagi. Oke, siap. Mbaknya dari mana Mbak? Nama dan dari mana? Saya Dini dari Situsi. Oh, Dini tanpa pernikahan ya? Pernikahan Dini dong ya. Nanti Mbak Dini pulaunya lewat jalan selatan ya? Kenapa gitu? Karena perasaan kepadamu tidak bisa diutarakan. Dini Tapi tanya mau apa Din? dibalas pantun lagi Mbak? Aku nggak bisa pantun. Gimana Mbak Terus Dini? mau tanya, aku itu kan udah punya pacar. Dan orang tua aku itu udah punya calon untuk jodohin aku. Kira-kira Curhat nih kayak zaman Siti. Kayak sama zaman Nurbaya ya. Siti Nurhaliza ya? Nurbaya. Nurbaya kebetulan. Jodohkan. Terus? kira-kira gimana cara aku untuk pilih yang terbaik dan tentuin pilihan kalau dia itu he's the one. The one. Dia yang paling Is the one. terbaik lah Gus. Kamu bilang dong sama orang tuamu. Mah, Pah, aku sama dia itu apa? Beda nggak mama sama papa? Bedanya aku sama weekend. Sama hari Minggu. Kalau hari Minggu itu namanya weekend. Kalau aku sama dia will never end. Itu seharusnya. You'll never end. Gitu. Jadi bagaimana? Yang pertama,
Nggak boleh orang tua itu memaksa anak untuk menjodohkan dengan orang yang bukan pilihannya. Artinya kalau menjodohkannya pun harus seizin anak. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Maka yang perlu kamu lakukan adalah komunikasi kepada orang tua kamu. Bahwa pilihan kamu ini adalah pilihan terbaik. Gitu. Jadi nggak boleh memaksakan orang tua menikahkan anak dengan siapa. Nggak boleh. Harus sesuai persetujuan anak. Ya kalau kamu nggak mau. Kan ingat, nikah itu tidak hanya masalah body, tapi masalah hati. Iya. Nanti jangan, kalau kamu nikah dengan orang yang dijodohkan sama bapakmu kan bahaya. Mas, kamu bisa mendapatkan bodiku, tapi tidak bisa mendapatkan hatiku. Wah. Makanya kamu bilang sama orang tua kamu, umur kamu berapa sekarang? Ah, segera menikah. Segera menikah. Ini yang cowok yang belum nikah umur berapa? Ini mana yang belum menikah? Yasir sudah? Oh, kamu belum? Umur kamu berapa? 28, ya Allah. Cocok. Masa 28 tahun hanya kencing tok? Wah! Apaan? Mubadir. Apa bedanya dengan keran? Nikah. Makanya kemarin bulan puasa suruh puasa nggak kuat. Oh, jomblo bertahun-tahun saja kuat kok. Masa puasa sehari nggak kuat. Kamu segera menikah. Segera menikah. Karena menikah itu membukakan jalan rezeki. Dan kamu harus ingat. Apa yang kamu harus ingat? Jangan sampai kamu mati dalam keadaan jomblo. Karena Fir'aun itu statusnya, kok Fir'aun? Karena siapa namanya? Yang muncul dari kiamat namanya siapa? Dajjal. Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Nah, sudah mencari Allah. Bisa dicari Mas di sini sekarang mungkin. Siapa tahu silaturahmi ini ya melancarkan jodoh. Tapi santai saja. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Amin. Jadi kamu perlu komunikasi dengan kedua orang tuamu. Kalau kemudian harus mempunyai alasan, sampaikan dengan cara yang baik. Jangan kasar dengan orang tua. Karena agama kita mengajarkan janganlah kamu berkata sama orang tua kamu, nggak boleh. Sampaikan kepada mereka bahwa pilihanmu itu tepat. Caranya bagaimana? Perbaiki dulu dirimu gitu. Ingat ya. Pada akhirnya yang datang membawa coklat akan kalah dengan dia yang datang membawa seperangkat alat sholat. Betul. Setuju. Gus, tapi kalau semuanya. Tapi kalau misalnya nih lanjut dari ceritanya si mbaknya, dia udah istikharah dan lain sebagainya dan merasakan bahwa jodoh yang ditentukan oleh orang tuanya itu bukan jodohnya dia, maksudnya kayak bukan his the one. Terus kita akhirnya kan memilih jodoh yang berbeda dengan pilihan orang tua. Itu termasuk dengan durhaka nggak sih? Enggak. Gus ke orang tua. Enggak. Saya pikir begini loh, nggak ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan diplomasi. Apalagi anak dengan orang tua. Komunikasi lah ngomong. Kita kan hari ini lucu gitu loh. Dengan orang lain kita biasa komunikasi, dengan orang tua kita sendiri kadang-kadang kita nggak bisa komunikasi. Makanya kamu ngomong yang baik sama orang tua bahwa ini adalah jodoh terbaik. Bila perlu orang tuamu suruh istikharah atas pilihanmu. Dan istiqomahlah dengan pilihanmu. Dan istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Kalau ringan namanya istirahat. Dan hidupmu untuk mendapatkan jodoh harus banyak dicoba oleh Allah. Kenapa kok cobaan banyak? Iya, kalau cobaan pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Kalau banyak. Makanya terus komunikasi dengan orang tua kamu. Dan itu nggak durhaka. Nggak apa-apa ya Gus, berarti kalau misalnya beda dikit dengan pilihan orang tua gitu ya. Iya, itu. Oke, kita juga masih ada pertanyaan lainnya dari YouTube Live ataupun Instagram Live. Apakah masih ada? Masih ya. Oke, ini ada lagi nih Gus. Sebentar. Oke. Ya terus dirubah-rubah terus gitu, dirubah-rubah. Oke, yang saking banyaknya nih Gus, kita mau milih nih. Ada dari Riau. Bagaimana Enggak bagaimana juga sih. Ini pertanyaannya kebetulan bagaimana ya? Bagaimana? Bagaimana menyelaraskan asuransi jiwa menyelaraskan gitu loh. Menyelaraskan asuransi jiwa dengan jaminan Allah yang dijanjikan katanya. Sedangkan diketahui bahwa nasib seseorang tak akan berubah jika bukan diri sendiri yang merubah. Jadi bagaimana tuh Gus konsepnya? Singkat-singkat ya kayak pakai ini. Iya. Silakan. Kayak ini kayak cowok apa namanya? Dikit-dikit. Cowok jutek. Cewek jutek. Cool. Cool apa? Itu Gus, menyelaraskan asuransi jiwa dengan... Besok kalau kamu kan orangnya hot, suamimu cool, anaknya dispenser. Oh iya bener ya. Lengkap dong. Nyep. Oh itu yang di itu loh.
Jadi begini, bagaimana menyelaraskan asuransi jiwa dengan jaminan Allah yang dijanjikan. Sedangkan diketahui bahwa nasib seorang tak akan berubah jika bukan diri sendiri yang berubah. Ya, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang ketika dia tidak berusaha untuk mengubahnya. Makanya harus berusaha, ikhtiar. Ingatlah, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Karena Tuhan mewajibkanmu untuk berusaha, tidak mewajibkanmu untuk sukses. Ya berusaha itu loh. Karena insya Allah usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Mumpung ada Pak Siswadi. Kalau kamu lihat Pak Siswadi, yang dilihat jangan kekayaannya, tapi lihatlah prosesnya. Kenapa dia bisa menjadi kaya? Maka selalu saya bilang, kenapa keringat itu asin? Ayo, bisa jawab? Percaya nggak kalau keringat asin? Jajalan. Ayo. Kok serem ya? Saya boleh browsing dulu, Gus. Jadi kenapa keringat itu asin? Jawabannya adalah karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngono. Gus nggak di briefing dulu, bisa jawab. Ya nanti private lah. Tapi kita juga jangan nutup mata, kemudian banyak sekali jalan-jalan yang dibuat oleh Allah untuk kita. Ya kan? Supaya mempermudah urusan-urusan kita. Ya barangkali salah satunya adalah dengan cara bersilaturahmi. Karena kamu silaturahmi akhirnya kenal dengan ACC. Wow, kamu punya proyek apa dibiayai oleh ACC umpamanya. Itu kan juga bagian hikmah dari silaturahmi. Kalau kamu pengen kayak cuma domblong-domblong di rumahan. Yo tapok sandal cangkemmu. Jadi salah satunya dengan silaturahmi, gara-gara silaturahmi kamu kenal dengan Astra Credit Company umpamanya. Kamu bisa berusaha dari situ, ya nggak ada masalah. Lakukan yang terbaik. Ya kalau kamu pengen kaya di rumah tok mengatakan, wah saya nggak bisa kaya, takdir. Takdir itu setelah ikhtiar. Kalau sebelum ikhtiar namanya bukan takdir. Dan yang perlu kamu ingat, la yarudul qada illa bidu'a. Takdir itu tidak bisa dirubah kecuali dengan menggunakan doa. Tapi doa juga akan sia-sia tanpa adanya usaha. Makanya harus ikhtiar. Saya punya santri di rumah sekarang 350 orang. Semuanya makan, minum, belajar ikut saya. Saya di rumah mengatakan begini, wah kalau memang ini titipan dari Allah, saya di rumah pasti santri saya makan. Yo langsung Allah bilang sama kamu, dasar Miftah Tony Boster Waton Muni Dobose Banter aja lah kok saya. Apa tuh artinya? Kamu juga nggak tahu. Ada subtitle mungkin aja di bawah ya. Ada subtitle di bawah. Ya tetap harus berusaha supaya kemudian kita cukup. Nah, saya yakin kok ketika kemudian Allah mengatakan fa'in nama al usri yusron, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Lah, kemudahan itu ya bisa kita dapatkan salah satunya melalui acara-acara seperti ini. Oh, Gus minta di Astra Credit Company umpamanya begitu. Aku mau nyebut Astra yang piro ya misalnya. Nanti ada yang ngitungin 1, 2. Jadi gitu. Ya kalau kemudian kamu dapat kemudahan, oh saya bisa usaha, saya pinjam dari Astra Credit Company, ya lakukan itu. Baik. Berarti harus usaha dulu ya Gus Harus ya. usaha. Doa dan usaha ya Gus, yang Jadi terpenting. banyak orang ketika melihat orang sukses itu hanya melihat kesuksesannya, tapi tidak pernah melihat prosesnya. Ya. Benar. Oke Gus, berarti kalau kira-kira kalau misalnya ada sholat tertentu nggak sih Gus untuk mencapai misalnya sholat tahajud ya? Gini aja, nggak perlu saya kasih itu. Saya kasih rahasia sukses ala Gus Miftah. Oh gimana tuh Gus? Catat ada 4. ya, ada Tolong bawa catat. kertas. Yasir, dengerin. Macam-macam tak gembosi loh kamu. Jadi yang pertama, tirakat, tiga saja lah. Yang pertama, tirakat. Tirakat itu riadoh bahasa Arabnya. Kalau orang Indonesia bilang apa ya? Prihatin lah. Gitu. Nah, tirakat yang saya lakukan dalam bentuk apa? Puasa. Saya dulu itu kenapa rajin puasa? Karena memang saya dulu nggak bisa makan. Karena saya dulu pas kuliah itu jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. James Bond. Namanya keren ya. James Bond. James Jadi Bond. jangan bilang apa namanya? Penunggu masjid itu di Jakarta namanya apa? Marbot. Kamu apa? Marbot lah. Kamu apa? James Bond. Jaga masjid dan kebun. Pekerjaannya apa? Ya nyapu. Nah, itu. Saya selama 4 tahun. Karena saya nggak bisa makan minum, saya sering puasa. Dan saya dulu tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Padahal saya dianggap orang NU. Tapi saya bisa membuktikan orang NU dan Muhammadiyah itu bisa akur. Ada masalah nggak Gus tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah? Nggak ada. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Nggak ada makan. Nggak ada makan-makan. Nggak ada makan-makan. Akhirnya saya nikah ketemu orang NU, saya pindah ke lingkungan orang NU. Begitu saya nikah dengan orang NU, berat badan saya langsung naik 100 kilo.
Kenapa orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, selamatan makan. Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi. Gitu. 7 hari. Gitu. Jadi tujuan utamanya dapat makanan ya. Konsumsi. Banyak acara. Jadi kemudian saya tirakat. Karena salah satu tirakat yang paling cepat itu dengan puasa. Makanya orang puasa itu salah satu keajaibannya apa? Mulutnya ini mandi di istajabah. Jadi omongannya ini doanya didengarkan oleh Allah. Makanya kalau kamu punya hajat, kamu kerja di sini di ACC, kamu yang muslim, supaya ACC tambah besar, gajimu tambah banyak, insentif tambah banyak, puasa gitu loh. Kamu nuntut perusahaan ngasih banyak sama kamu, tapi kamu nggak pernah prihatin untuk perusahaanmu. Dasar zong. Ya harus sumbangse dong, timbal balik toh. Saya rajin puasa. Kemudian kenapa saya rajin puasa? Karena dari tahun 2000 saya udah ngaji di lokalisasi. Saya ketemu dengan mbak-mbak seksi. Kenapa saya harus berpuasa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena ketika saya berpuasa itu bisa menahan pandangan, wa ahsanu lil farjin, bisa menahan kemaluan. Jadi kalau saya ngaji di lokalisasi biasanya pas saya puasa. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Selalu ada ujungnya ya. Selalu ada ujungnya. Ada ujungnya selalu ya. Kan cowok begitu, Nduk. Cowok itu kalau di luar lihat cewek cantik, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Oke, terus yang kedua apa nih? Selain tadi ada tirakat ya. Baiklah, kita lanjut lagi mendengarkan tips sukses dari Gus Miftah. Tadi selain salah satu, jadi tirakat itu bisa puasa. Terus kemudian bangun malam tahajud. Tahajud, itu bentuk dari tirakat. Tahajud bangun malam doa, ya Allah ya Rob, saya bekerja di ACC. Mudah-mudahan kok begini. Kenapa orang tahajud itu doanya makbulah? Karena malam itu nggak ada saingannya. Yang lain pada tidur, kamu angkat tangan nangis. Keren. Nah gitu loh. Jadi nangis karena dosa. Jangan kayak Yasir, nangis karena keberatan badan. Aduh. Nah. Kemudian yang kedua, sodakoh. Makanya kenapa ACC bulan Ramadan kemarin banyak datang ke panti asuhan dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, kalau tahun ini kita tidak bisa berkunjung ke Mekah dan ke Madinah, kita masih bisa berkunjung ke panti asuhan. Keren toh. Kalau tahun ini kita tidak bisa ibadah haji, tidak bisa keliling Ka'bah, kita masih bisa keliling kepada anak yatim, fakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya. Subhanallah ya. Orang ahli sedekah itu nilainya di mata Allah lebih tinggi daripada ahli ibadah. Kenapa? Kalau dia ibadah yang mendapatkan manfaat hanya dirinya sendiri. Tapi kalau dia sedekah yang mendapatkan manfaat adalah orang lain. Makanya saya punya prinsip, orang makan terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Jangan. Orang minum terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Uang masuk terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Sumur itu semakin ditimba, airnya akan semakin bersih. Tapi sumur didiamkan, beracun. Makanya begitu. Maka jawabannya jelas. Kenapa Yasir gemuk? Jangan-jangan makan terus nggak ada yang keluar. Oke, ya. Maka satu terakat, dua sodakoh. Bagaimanapun juga tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Rima pilih mana? Di atas apa di bawah? Kalau tangan lebih baik kan di atas ya, memberi. Kan sedekah bro, sedekah. Menerima itu nikmat, memberi jauh lebih nikmat, dan puncak kenikmatan ketika kita melupakan pemberian kita kepada orang lain. Keren. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat lagi lah. Kenapa saya suka memberi? Karena saya tahu, pernah merasakan penderitaan bagaimana tidak punya. Saya memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya pernah merasakan bagaimana saya menderita. Maka saya bilang begini, supaya kamu ikhlas. Ketika kamu memberi orang lain, seharusnya yang berterima kasih bukan yang menerima, tapi yang memberi. Kenapa? Karena yang menerima bisa jadi kamu menyelamatkan dunianya, tetapi dengan pemberianmu, mereka yang menerima menyelamatkan akhiratmu. Subhanallah. Kasih dah. Abis ini orang kaya dan orang miskin itu masuk surganya duluan mana? Orang miskin, selisih 500 tahun. Jadi orang kaya orang miskin sudah senang-senang di surga, sama bidadari macam-macam, orang kaya baru ngantri. Selisihnya 500 tahun. Tapi ingat, orang miskin bisa memberikan pertolongan kepada orang kaya ketika di surga. Orang itu silakan masuk surga. Pak Sis, ayo masuk surga. Kenapa? Dulu di dunia dia menolong saya, ngasih kontrak saya banyak. Wah, langsung. Tapi kalau nggak ngasih kontrak, nggak pernah bantu, itu siapa? Pak Sis, bantu nggak usah. Jadi di surga juga ada politiknya ya? Bukan politik, syafaat namanya. Jadi orang miskin bisa memberikan syafaat kepada orang kaya. Makanya orang kaya menyelamatkan dunianya orang miskin menyelamatkan akhiratnya orang kaya. Jadi
kebaikan dibahas dengan kebaikan juga ya, Kebaikan. Gus, Mutualisme ya kalau Iya, simbiosis. mutualisme. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ziarah. Ziarah itu artinya mengunjungi. Mengunjungi orang mati namanya ziarah kubur untuk mendoakan. Mengunjungi orang yang masih hidup minta didoakan. Iya. Kayak kemarin teman-teman ACC ke Pondok Pesantren Oraji ya dalam rangka minta didoakan. Silaturahmi. 3 hal itu, tirakat, sodakoh, ziarah. Kalian lakukan, insya Allah hidupmu akan mulia. Amin. Amin, Amin ya robbal alamin. Ingat-ingat ya tadi ada 3. Yang pertama tadi apa aja? Tirakat. Kedua, Puasa. ketiga. Oke, lulus semua ya? Ya, lulus semua ya. Oke. Itulah, makanya kita harus banyak belajar. Terakhir barangkali dari saya, kawan-kawan ingat, apa bedanya kehidupan dengan sekolahan? Di sekolah kita belajar dulu baru diuji. Sementara di dalam kehidupan kita diuji dulu baru mendapatkan pelajaran. Wah. Subhanallah. Sekali lagi tepuk tangan buat Gus Miftah. Maka ketika hidupmu diselimuti oleh masalah, bersyukurlah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Aku martabak. Beda ya, beda. Oke, Gus. Wah, ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaan, tapi karena waktunya terbatas juga nih, Gus. Mungkin di sini dari Gus bisa kita berikan doa atau ini Gus untuk pelanggan setia ACC yang ada di yang seluruh nasional Betul. ini, Gus. Ya, mari bersama-sama kita minta sama Tuhan supaya keadaan segera membaik. Saya selalu mengatakan, berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Nah, karena saya selalu mengatakan bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Maka ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Nah, dan insya Allah kalau di ACC nggak ada PSBB. PSBB itu Yasir buka dompet, PSBB pas saya buka bersih. Di ATM mungkin di ATM, cashless ya. Oke, cashless. Maka mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beragama Islam mari berdoa bersama-sama, yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak anugerah rezeki karuniamu yang Kau berikan kepada kami hamba-hambamu. Tapi kesemuanya itu ya Allah kami balas dengan perbuatan dosa, kemaksiatan dan kekhilafan. Untuk itu ya Allah, ampuni dosa kami, kesalahan kami, kekhilafan kami. Baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami, kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami, tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang Kau murkai. Ya Allah ya Rabb, sungguh Engkau sangat mencintai kepada umatmu yang rukun, kepada umatmu yang akur. Untuk itu ya Allah jadikanlah kami seluruh karyawan ACC dan pegawai yang ada di dalamnya ya Allah. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang rukun. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang akur. Sehingga kami bersama-sama bisa membesarkan perusahaan ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu untuk menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud. Dan bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kami hambamu meyakini pula ya Allah bahwa mudah pula bagimu untuk menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Amin. Untuk menghilangkan corona dari muka bumi ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, perusahaan yang besar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Semua teman-teman ACC dan mitra setia ACC tetap bersyukurlah. Bahkan bersyukurlah dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmi